aku bangga bisa ceritakan kepada anakku. Mungkin satu saat mungkin anakku akan menceritakan kepada anaknya, which is itu nanti jadi cucu aku. Aku tadi barusan ngelihat dia itu dengan grup karawitan, ya. Aku baru kaget ternyata Mayang bisa nyinden, suaranya bagus banget. Terima kasih. Musik itu bisa membuat orang jadi apa ya? Dia tuh bisa membius. Akhirnya aku setuju ya, itu akhirnya menurun ya sama Kiran ya. Sekarang dia nyanyi ya, aku lihat juga. Meskipun masih malu-malu tapi dia kayaknya bangga sama lagu-lagu ibunya, itu yang keren. Jadi aku sih cuma bilang sama anakku, sama suamiku bahwa gini, boleh nggak kita menghargai, saling menghargai. Mama nggak minta macem-macem, mama hanya mau di meja makan hanya between us. Kempa janji wang manis ceput among lamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aduh senang banget ternyata setelah 3 bulan minta waktunya seorang Mayang Sari Triatmojo, akhirnya aku dapat juga. Jadi aku hari ini janjian kita mau lunch bareng. Setelah terakhir ketemu Mayang itu berapa tahun yang lalu, dia udah lama banget. Dan hari ini dia mau meluangkan waktu untuk Vena Melinda Channel. Dan yang pasti guys, aku akan mengulik-ngulik bagaimana seorang Mayang itu bisa menjadi penyanyi yang legendaris di tahun 90-an. Pasti ini kalau yang ibu-ibu tahu ya lagunya ya. Tiada lagi yang ku harapkan. Itu suaranya khas banget. Jadi pada penasaran kan seperti apa seorang Mayang Sari sekarang? Ya pasti tetap cantik. Jadi jangan lupa ya guys untuk selalu nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Kali ini sebelah saya ada penyanyi yang sangat pokoknya suaranya mendesah. Weh, lagunya kalau nggak salah tiada lagi yang ku harap. Ih, bagusnya. Ya ampun dia nyanyinya. Tiada lagi yang ku impikan. Oh iya, siapa lagi kalau bukan Mayang Sari? Hai. Guys, kedatangan Mayang itu bagaikan apa ya? Flashback. Bagaikan langit. Oh salah, itu lagunya. Oh itu lain lagi, itu Meli. Meli. Tapi Mayang itu nggak pernah berubah guys. Dari Alhamdulillah. zaman dulu aku tahu. Dulu kan aku bukan penyanyi juga ya, tapi aku ngefans sama lagu-lagunya karena setiap kali Thank Mayang you. ngeluarin single, album ya dulu ya. Iya, album. Itu selalu meledak di pasaran ya. Alhamdulillah. Berapa juta kopi waktu itu paling banyak? Waduh, kayaknya kalau mau berbicara aku dulu zamannya aku, kayaknya kalau seorang penyanyi itu tidak membuat album berarti bukan penyanyi. Oh gitu. Ya dong, eranya pada saat itu. Jadi kan. legasinya di Yes. album. Ya. Jadi sudah berapa album? Aku kurang lebih 14 sampai 15 album lah gitu. Banyak Belum ya singlenya. guys, belum single. Iya. Jadi udah berapa puluh lagu itu ya, Say? Pokoknya yang pasti aku berkarir di industri musik itu ya, kalau dihitung dari perjalananku dulu gitu. Karena aku dari umur 10 tahun aja aku udah ikut bintang radio anak-anak. Gitu sampai Itu sekarang. di Purwokerto? Iya, di Purwokerto, di kota kelahiran aku. Gitu. Jadi aku tuh melewati tahapan tuh dari tingkat RT, kabupaten, provinsi sampai nasional. Wow, ini berarti bukan penyanyi yang instan ya? Jadi jam terbang. Kalau kita bicara mungkin di generasinya aku sih nggak ada sih artis instan pada saat itu. Wah, artinya kalau semua media yang bisa berhasil masuk dapur rekaman berarti itu dia sudah melewati tahapan yang luar biasa struggle. Gitu. Jadi mau masuk dapur rekaman aja, Iya. itu konsistensi dia sudah harus ada dulu off air gitu. Yes, bukan off air. Bukan off air. Jadi gimana ukurannya? Ukurannya kalau dulu kan banyak ya di zamannya aku ngalamin tuh
Ada festival bintang radio anak-anak, terus ada festival pelajar gitu dengan nyanyi-nyanyinya itu gitu. Jadi termasuk aku pun adalah salah satu aku bisa masuk ke dapur rekaman pun juga karena ada satu festival di mana pemenangnya itu siapa yang menjadi juara favorit dia berhak masuk dapur rekaman. Pada saat itu yang membawa aku itu si almarhum ya Barce van Houten. Gitu. Ya ampun guys, jadi nggak gampang ya untuk menjadi penyanyi rekaman. Berarti artinya Mayang itu kategorinya bukan penyanyi yang sering off air ya, tapi pemenang festival. Ya pada saat itu aku merintisnya adalah dari festival, tapi setelah itu ya off air ya otomatis begitu kita sudah membuat album itu kan artinya nilai kita membuat satu industri yang bisa dikomersilkan. Kita bicara komersial itu kan berarti artinya sudah mulai tuh kitanya dengan suara kita dikomersilkan, setelah itu impactnya kita mendapatkan ya rezeki juga dari sana. Aku nggak menutup mata gitu. Keren ya. Jadi kalau penyanyi dulu tuh ya rata-rata aku ngobrol tuh mateng banget ya. Jadi secara tempaannya luar biasa. Iya, secara kode etik dia sebagai penyanyi tanggung jawab moralnya tinggi Jadi nggak ya juga kalau misalkan milih lagu, misalkan waktu itu juga berarti kan nggak asal comot aja ya. Gimana cara pemilihan lagu? Malah kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada produser. Jadi percaya aja? Ya kan kita zaman itu tidak seterbuka sekarang kan. Maksudnya jadi peralihan bahwa yang namanya kayak di dunia entertain itu adalah batasannya ada begini, ada begono tuh. Kita tuh eranya aku tuh yang di generasinya aku tuh ngalamin gitu begitu di tahun kita masuk di tahun 2000-an itu sudah bergeser gitu. Sebetulnya 98 ke 2000 tuh sudah dimulai tuh gitu. Kayak awalnya dulu ya guys, orang kalau seumpamanya rekamannya itu di studio rekamannya tuh jauh, rata-rata di area Jakarta Timur. Itu dia. Di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Udah gitu terus masih pakai pita yang segede-gede apa. Terus yang kalau salah ulang dari awal tuh. Correct gitu. Gitu. Jadi kayak musik pun juga seperti itu. Mereka benar-benar live. Kalau sekarang kan semua udah teknologi udah digital ya. Jadi semua udah digital gitu. Jadi aku bersyukur pernah mengalami itu gitu. Artinya ya bukan berarti sekarang pun juga nggak bagus ya, bagus gitu. Ya mau nggak mau kayak efisiensi kan sekarang. Ya, lagi pun juga kita pun meskipun kita orang dulu gitu, kita pun juga harus melek dengan teknologi yang ada sekarang gitu ya, melek teknologi ya, melek segalanya lah gitu. Aku bersyukurnya karena apa? Dengan tempaan yang segitu hebat gitu ya, melewati tahapan yang segitu luar biasa, artinya aku menganggap bahwa sekecil apapun prestasi yang didapat itu, di situ tuh ada perjuangan, ada effort luar biasa yang kayaknya aku bangga bisa ceritakan kepada anakku. Mungkin satu saat mungkin anakku akan menceritakan kepada anaknya, which is itu nanti jadi cucu aku gitu. Jadi kayak sekarang pun juga aku ngeliat ke anak aku gitu, dia suka nanya-nanya juga gitu, mama begini, mama begono gitu. Aku seneng gitu sharing pengalaman. Nah makanya kayak aku bikin YouTube gitu sekarang gitu, lebih kepada sebenarnya kayak good influence-nya tuh aku dapetnya dari anakku karena anakku kan ABG ya. Kok aku ngelihat dia sekarang udah ini, terus kayak ngelihat ke bawah sekarang kan penyanyi-penyanyi muda banyak sekali gitu ya. Terus kayak hanya satu aja kompetisi seperti yang kayak pencarian bakat yang lebih ke menyanyi itu lingkupnya sekarang sudah semakin sempit menurut aku. Kenapa? Ya itu tadi karena sekarang semua pun bisa jadi judges. Gitu. Kalau di kompetisi musik kan sekarang sebagai seorang penyanyi gitu. Beda kalau kita dulu kan benar-benar yang duduk adalah seorang siapa yang dulunya tuh senior banget memang nyanyi yang memang expert banget di sana. Bukan berarti yang sekarang juga nggak expert gitu. Cuman lebih ya balik lagi lebih terbuka lah, lebih luas gitu. Jadi ada unsur entertainnya juga kadang-kadang kan dalam sebuah kompetisi. Jadi nggak melulu tentang teknik vokal. Iyalah gitu. Kalau semuanya zaman sekarang kita akan menyajikan seperti yang kayak dulu mungkin juga udah terlihat kuno. Sayangnya aku hanya melihat bahwa kesempatan itu lebih sempit gitu sekarang. Jadi makanya aku bilang ke anak-anak sekarang pun juga anak milenial pun juga ya hebat gitu karena kalian
justru kompetitornya jauh lebih banyak gitu dibanding zamannya aku dulu gitu. Boleh dibilang kan kayak profesi yang aku jalanin gitu sebagai as a seniman itu dulu tuh kayak segmented. Jadi orang yang benar-benar oke banget berarti dia berhasil gitu. Ya karena ya tahapan itu tadi gitu. Ya bayangin aja dari jadi orang tuh CV-nya harus panjang banget baru bisa diakui eksistensinya seperti itu ya guys. Sementara sekarang kan memang sudah terbuka dari media manapun. Kadang-kadang penyanyi bisa juga penyanyi apa independen gitu kan? Ya indie namanya. Benar. Oh bahkan gitu. sekarang kalau kita dulu harus punya kayak apa record company yang jadi wadahnya kita. Kalau sekarang dengan era digital seperti ini siapapun bisa jadi produser bisa gitu bisa jadi apapun lah gitu. Jadi menurut aku ya bersyukur juga sih gitu kayak aku dengan usia aku masih bisa melihat itu dan masih bisa mengapresiasi apapun bentuknya gitu ya. Maksudnya aku ngelihat dari side positifnya gitu berarti wow ini kebayang baru di 2021 seperti ini apa kabar nanti ya kan 2040 atau 2000 berapa ya gitu mungkin udah lebih aku nggak tahu lagi udah lebih canggih ya pasti tuh kan guys ya. Kenapa kalau bintang tamunya Vena Melinda Channel itu dari berbagai usia, dari berbagai latar belakang, karena setiap orang tuh punya pengalaman hidup yang lain daripada yang lain. Punya keunikan sendiri. Jadi yang namanya Mayang itu aku nggak heran, tadi kan aku kulik-kulik kenapa dia bikin YouTube channel, karena YouTube channelnya bukan hanya sekedar ngobrol ya tapi ada musikalitasnya juga di situ. Emang aku lebih correlatednya dengan musik sih gitu. Jadi ada jadwalnya loh guys. Jadwalnya apa hari apanya tuh? Setiap hari Jumat sama Rabu itu musik. Tapi kalau untuk yang hari Minggu aku vlog lah kayak gini obrolan ringan gitu aja sih. Sebenarnya sih aku lebih kepada bahwa berangkat membuat YouTube itu apa ya? Seneng aja satu kayak kita punya library sendiri gitu kan. Terus aku merasa bahwa aku punya pengalaman di dunia entertain aku tuh boleh dibilang ya lama lah karena 32 tahun. My God, gitu kalau mau nggak kerasa itu, ya. bukan lagi. Jadi kayak ada apa ya? Kayak sekarang aku kan untuk nyanyi off air udah nggak mungkin. Dengan pandemi juga lah ya. Nah, di luar dari pandemi pun juga. Udah nggak aktif ya waktu bukan itu? masalah nggak aktif, aku sudah harus bisa menempatkan diri. Aku umur udah berapa sekarang pun kan aku harus memberikan kesempatan juga sama yang muda-muda kan gitu. Jadi kalau seumpamanya kita dengan YouTube itu sendiri ternyata hebat ya. YouTube itu memberikan peluang sebenarnya tidak hanya di profesi seseorang yang memiliki profesi sebagai penyanyi, sebagai pelukis, sebagai apa petani. Di sana aku justru ngelihat variatifnya sekarang makin banyak. Informasi sedemikian terbuka, udah gitu terus mungkin orang jadi lebih bebas mengekspresikan di sana ya dok, tanpa harus. Kalau untuk aku sih lebih bebas bukan berarti kita nggak ada batasan gitu, tapi paling tidak aku membuat YouTube itu yang correlatednya dengan musik, ya yang aku tampilin musik. Satu hal aku kepengen orang tuh mengingat bahwa ada banyak di Indonesia Raya ini lagu yang bagus-bagus dari pencipta teman-teman sahabat-sahabat aku itu yang kita bisa up lagi sekarang gitu. Setidak-tidaknya milenial pun juga sekarang sudah lagi balik lagi ke tahun 90-an. Karena musik itu seperti fashion kan. Dia bisa balik lagi tapi tentunya mungkin bisa musik bisa lebih di upgrade kekinian. Betul. Maksudnya aku artinya kan kita juga harus lebih smart gitu, mengemas sesuatu pun juga kan harus disesuaikan gitu. Makanya kayak aku di konten aku kemarin tuh aku nyanyi lagu tradisional Jawa gitu. Tapi aku sengaja gitu tampilnya tidak memakai sanggul, tidak memakai kebaya, karena aku kepengen mengenalkan bahwa ini loh anak muda, ini loh anak-anakku, ini loh adik-adik aku gitu. Di Indonesia ini banyak sekali musik tradisional yang wajib kalian tahu. Bahkan di luar negeri itu jauh lebih terkenal. Karena diapresiasi. Lebih dihargain gitu. Masa kita sendiri nggak ada, tapi kan kalau aku ngomong siapa lo hari gini gitu. Harus jadi, dengan bahasa anak sekarang, bahasa YouTube saya. Bahasa YouTube sama menurut aku gini, kita ngasih tahu tanpa ada niat menggurui itu aja sih sebetulnya. Jadi kayak kenapa aku nggak pakai sanggul, nggak pakai kebaya. Aku lebih kepada bahwa hal yang dulu mungkin terlihat maaf kuno gitu atau mungkin tanpa mengurangi tradisinya, nilai tradisinya gitu. Aku hanya mengenalkan kepada anak-anak sekarang bahwa ini tuh lo keren banget kalau lo bisa seperti ini gitu. Dan alhamdulillah aku dikasih
ya anugerah bisa membawakan lagu yang mungkin nggak semua orang juga bisa gitu. Kalau nyanyi lagu pop apa segala macam orang tahu lah ya. Jawa aku bersyukur punya orang tua mewariskan kepada aku gitu, kayak bisa nyanyi Jawa atau apa, karena bapakku kan seorang dalang hebat banget udah gitu. Ibuku juga meskipun dulu sebagai housewife tapi dia juga kerja sebagai pegawai negeri. Udah gitu terus tapi dia harus mendampingi suaminya karena apa jobnya suaminya adalah seorang dalang gitu kan. Jadi dengan penuh cintanya dia membagi waktu, ya dia nemanin, ditambah lagi dia hobi nyanyi. Wah, keren. Tapi nyanyi Jawa. Waduh. Itu guys, kenapa aku bilang ya, Mayang Sari ini sebenarnya nggak banyak orang yang tahu. Dia itu punya tanggung jawab moral terhadap dunia musik di Indonesia. Ya buktinya salah satu karyanya adalah bikin YouTube channel yang musik itu belum ada loh, May. Mungkin baru Mayang Sari loh. Karena itu terobosan baru, dan bener aku tadi barusan ngelihat dia itu dengan grup karawitan ya. Aku baru kaget ternyata Mayang bisa nyinden, suaranya bagus banget. Terima kasih. Jadi itu yang dibilang penyanyi beneran, karena kalau orang nyinden tuh kan susah, itu kan not-notnya kayak not balok juga riwet ya. Makanya aku bilang salut untuk para sinden. Nggak cuma sinden doang sih, semua penyanyi tradisional di daerah masing-masing itu aku salut. Nah, kadang-kadang ini ada pengkotak-kotakan yang aku nggak ngerti. Jadi kalau penyanyi pop ya udah konsentrasinya di pop aja. Padahal namanya ilmu itu kalau semakin banyak kita dapat kan akan semakin bagus ya, say gitu. Betul. Dan aku ya dibilang dibilang kepengen tahunya aku tuh gede gitu, dan aku mau belajar gitu, aku seneng gitu. Jadi kalau hal yang susah untuk aku gitu, itu challenge untuk aku gitu kalau aku bisa gitu. Ya alhamdulillahnya darah seni itu pun juga ada mengalir, mungkin ya. di aku, jadi mungkin akan lebih mudah adjustmentnya dibanding mungkin yang orang lebih nol. Tapi apapun, kalaupun yang tidak ada darah seninya pun juga interest untuk melakukan itu pun, untuk aku apresiasi setinggi-tingginya gitu. Karena gini, penyesalan itu kan selalu datangnya di akhir ya, say. Kalau di awal pendaftaran, tolong dicatat. Benar. Ya nggak sih? Gitu. Jadi jangan juga kita berisik begitu. Hal yang sebetulnya tuh indah baru diakuin orang, baru ribut. Iya. Baru nggak terima. Padahal pada saat diklaim itu, misalkan diklaim gitu. Kan banyak terjadi di negara kita kan, karena ada kesalahan juga. Kita tidak mau melestarikan itu. So that's why. Tapi kan kita jangan hanya bisa begini. Kadang-kadang begini nih, 4 tangannya nih ke kita nih, 3 tangannya ke kita nih, berbalik ke kita, bumerang, say. Jadi by the way kayaknya ini cocok ya masuk komisi 10 ya, guys. Apa tuh? Ya. Iya, tentang pendidikan, enggak. Soalnya apa? Ini kan bagian dari pendidikan bangsa loh. Iya. Yang namanya kita nih budaya kan. Yes. Karena aku tahu banget karawitan itu sebenarnya sudah banyak orang lupa. Iya. Even though orang Jawa sendiri, dan dengan Mayang bikin YouTube channel itu ada sesi khusus dia nyanyi, itu menunjukkan bahwa bukan hanya karena punya kualitas ya, tapi juga ingin mengajak kaum muda nih loh, karawitan yang kayak gini, dan sebetulnya indah banget ya tembangnya ya. Terima kasih. Coba boleh saya dengarkan sekali lagi di sini. Dengerinnya langsung ke YouTube saya aja ya, Mayang Sari Official. Curang sedikit aja. Kemarin Kade nyanyi loh, aku kan pengen ditembangi. Enggak, maksudnya nyanyinya nanti belakangan aja. Enggak gini, itu jadi sebetulnya Mayang Sari itu belajarnya dari kecil apa emang tiba-tiba bisa karena ibunya nyinden? Apa gimana sih sebenarnya? Ya, aku kan karena selalu dengar hearing? Yes. Gitu. Faktor kebiasaan itu kan juga sangat mempengaruhi ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu tuh sangat-sangat ngebuat jadi apa sih ya, nge-framing ke mindset gitu. Jadi ya makanya akan ada istilah tuh tak kenal maka tak sayang. Iya. Kayak aku tuh kenal itu tuh dari kecil, dari aku lahir pun juga sudah denger itu. Jadi kan gimana ya? Kalau bayi kan lagu Beethoven ini nggak usah ya. Sebenarnya lagu-lagu. Aku lebih dari Beethoven. Iya kan, soalnya apa? Jawa aku dengerinnya aja tuh kayak nadanya bisa set gitu ya. Itu susah loh cengkok-cengkoknya ya. Iya. Luar biasa loh. Itu dia gitu, kayak untuk aku, makanya pas lagi mau membawakan itu tuh kayaknya aku tuh senangnya tuh kayak konsentrasi gitu nggak sih, Mayang? Kayaknya konsentrasi gimana? Iya kan, waktu aku lihat di YouTube channelnya Mayang sebelum Mayang nyanyi tuh kayak apa ya, kayak konsen gitu ya, kayak untuk
karena merinding loh dengernya. Beda loh, kita dengerin lagu pop sama saya baru denger tadi pagi. Oh, oke. Jadi begitu aku denger, padahal itu kan lewat HP ya, nggak live. Makanya kenapa that's why guys, aku pengen denger live. Aku lihat dari HP aja aku merinding. Ada sesuatu yang beda ya. Karena gini, Pada saat kita mungkin kayak kamu terbiasa dengerin pop. Oh, Begitu gitu. kamu mendengarkan lagu yang lain, kamu juga butuh konsentrasi lebih fokus untuk mendengarkan ini tuh apa gitu. Jadi sebenarnya musik itu luar biasa menurut aku Universal sih. banget ya. Yes, itu udah pasti universal. Tapi yang jelas bahwa musik itu bisa membuat orang jadi apa ya? Dia tuh bisa membius gimana sih? Iya, benar, gitu. benar, ya. Ibaratnya tuh bisa jadi apa ya? Kayak gimana sih ngebayanginnya Kayak poison susah. Ya. Kayak poison, you know poison yang meracuni. Ya. Iya bisa gitu ya, Say. Ya. Artinya kan terima kasih kalau kamu merasa bahwa mendengar Iya. itu kok kayaknya dari ini yang Iya. dari sudut yang beda. Alhamdulillah, artinya aku benar-benar Menjiwai bisa. ya? Ya, aku bisa menjiwai si lagu Jawa itu tersebut. Iya, karena soalnya bener juga Mayang tidak pakai kebaya. Jadi kita ngelihatnya modern nih, apa Ya, nih Mayang? ya, ya. Mayang Sari gitu. Ya. Begitu dia nembang, udah kayak bukan Mayang loh, sumpah. Aku langsung siapa? Hah? Karena mungkin kamu biasa denger aku nyanyi lagu pop iya, kan. tapi gitu. itu juga akhirnya aku setuju ya. Itu akhirnya menurun ya sama Kiran ya. Sekarang dia nyanyi ya. Iya. Aku lihat juga. Meskipun masih malu-malu, tapi dia kayaknya bangga sama lagu-lagu ibunya. Itu yang keren. Ya nggak sih? Iya banget Dia sih. prefer nyanyiin lagu mamanya ketimbang nyanyi lagu K-pop. Ya Ya. kan? Artinya tuh Ya. gimana caranya bisa tuh anak nurut nyanyiin lagu mamanya, susah loh, Say. Oke, mungkin karena bondingnya aku sama anakku tuh luar biasa ya. Jadi aku tuh terbiasa dari kecil tuh sejak dia di perut pun juga aku suka ngajak ngobrol dia. Gitu. Terus sampai dia bayi pun juga aku menganggap bahwa dia adalah makhluk yang mengerti lawan bicaranya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu. Jadi dari kecil aku tuh juga belajar dari kakak-kakakku yang lebih duluan punya anak, adekku yang udah duluan punya anak gitu. Terus kita tuh sering sharing lah, maksudnya bagaimana parenting itu seperti apa gitu. Jadi penting banget ternyata ya kita mensugesti anak dari kecil itu, mensugesti hal-hal yang baik. Contoh kecil semuanya, yang pintar ya nak. Oh, jadi sering-sering ngomong Ya. gitu, jangan kamu bandel ya, itu nggak boleh ya? Nggak pernah aku. Oh. Kalau semuanya dia lagi nakal pun juga aku selalu bilang, ini anak siapa pinter banget ya. Oh. Ada apa kok pinter banget ya gitu. Oh, jadi karena ucapan ibu Yes. itu. Oh, beneran toh itu ya. Dan aku tuh selalu ke anakku itu dari kecil membiasakan bahwa kita duduk bareng di meja makan, saatnya kita tuh menceritakan apapun, hari ini apa itu, mau itu cuma 5 menit, 3 menit, which is pokoknya nggak ada cerita, duduk sama-sama. Gitu. Jadi kayak apa ya, dari situ tuh meja makan itu dahsyat. Jadi ini bukan karena warisan Belanda aja ya, duduk di meja makan ya, Yes. tapi ya ternyata itu Aku baru efektif tahu. banget Yes. ya. Karena gini, kadang-kadang di tempat tidur ada yang udah ngantuk, ada yang apa gitu. Iya. Kalau di meja makan itu dengan kita makan, otomatis dia ngunyah, dia mendengarkan orang yang bicara. Nah, repotnya saya ada stigma bahwa kalau sambil makan itu nggak boleh ngunyah. nggak boleh gimana? ngomong. Nggak boleh ngomong, nggak boleh Iya, iya. ngunyah. Terus bagaimana caranya kalau Iya, kita makan bener-bener nggak nggak boleh dikunyah? ngomong, tapi Orang tua kita kan Iya, mengajarkan iya, kita iya. gitu. Nggak ilok, nggak Ayo, ilok. kalau udah makan nggak boleh ngomong. Itu pun juga sebetulnya bagus juga karena kalau lu ngomong takut keselak. Iya. Nanti keselak jadi bagaimana gitu. Terus jadi ya aturan-aturan seperti itu. Tapi kan semakin kesini aku ngelihatnya bahwa bagaimana kita sebagai orang tua smart, mencari waktu yang terbaik untuk bonding dengan anak, dengan keluarga gitu. Which is nggak cuma dengan anak, mungkin dengan pasangan kita pun gitu. Itu bisa. Jadi kalau seumpamanya dianggap bahwa sebuah permasalahan dalam rumah tangga itu bisa selesai di meja tempat makan. tidur. Oh, di tempat tidur Kan sama. ada juga, kan? Iya. Itu kalau suami istri kali. Iya, suami istri.
ternyata kita bisa mematahkan itu pun di meja makan pun bisa. Oke, gitu plus loh. dengan anak pula. Iya. Waduh. Karena sekarang kan dunia tuh udah semakin Benar-benar. terbuka ya. Maksudnya anak-anak sekarang kan jauh lebih kritis, Iya. lebih kepo lah ya. Nah itu aku ada larangan keras. Oh gitu. Jadi kalau di meja makan Mayang semua. No way, nggak ada. Semua Mayang juga nggak? Yes. Oh, Gitu. udah Pokoknya berapa nih, tahun tuh? Pokoknya begitu kita menyadari pengaruh ini tuh luar biasa banget. Oh, oke. Gitu. Jadi ada istilah katanya menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ya inilah dia barangnya. Jadi aku menganggap bahwa nyata-nyata aku lebih mau hidup tuh yang real Iya, aja gitu. betul. Jadi kita udah komit. Iya. Kita masuk meja makan, handphone masing-masing taruh, nggak ada yang. Itu termasuk Mas Bambang juga? Ya dong. Follow the rule? Yes. Oh iya? Harus dong. Kan sebuah komitmen kan itu harus atas persetujuan bersama baru bisa berjalan. Betul, betul. Itu. Gitu. Tuh guys, kalau jadi istri harus kayak Mayang, ngejawani. Saya bisa nggak ya? Sangat bisa semua orang sih, sangat bisa. Itu Kalau harus menurut aku, harus apa? Jadiin kebiasaan atau gimana? Atau kalau Sebenarnya- Mayang karena orang Jawa kali. Udah. No. Nggak gimana? Itu nggak peduli orang Jawa, Batak, Padang apa segala. No. Oh, I jadi think that's the simple one. Depend on kita mengkomunikasikannya. Kalau semuanya kita ngomongnya, nggak usah main HP. Makin tuh HP ada 17 biji di meja makan. gitu Ya ya. dong. Oh, jadi gimana dong ngomongnya, Say? Aduh, Coba saya jadi kasih. merasa seolah-olah pakar ya. Loh, tapi kan sudah terbukti, bener sih. iya. Ini benar sih. Jadi aku sih cuma bilang sama anakku, sama suamiku bahwa gini, boleh nggak kita menghargai, saling menghargai. Mama nggak minta macem-macem. Mama hanya mau di meja makan hanya between us, three of us. Setelah itu terserah, mau main HP, mau nonton TV. Jadi Gitu. quality time itu di meja makan, Ya. guys. Tuh, jadi ya, akhirnya seorang Mayang itu kita tahu. Ini jujur ya, aku emang berapa kali ketemu Mayang, tapi kita nggak pernah ya ngomong sampai deep talk Nggak. kayak begini, nggak. Jadi kenapa aku bilang, aku nggak mau ngambil sisi dari apapun yang permasalahan dulu. Aku hanya pengen mengambil bahwa Mayang itu pertama punya Permasalahan dulu musikalitas. tuh apa ya? Kesannya kayaknya kenapa gitu ya? Enggak, kan banyak kan. Aku juga punya permasalahan yang kadang-kadang orang selalu tuh framingnya itu aja. Jadi Mayang framingnya itu. Justru di sini aku pengen itu semua berubah. Karena kan banyak Nggak orang usah, nggak tahu. jangan say, jangan. Kalau aku lebih senang kepada gini. Terima kasih Vena memanggil aku. Aku senang menjawab apa yang kamu pertanyakan gitu. Yang jelas kita tidak ada settingan di sini. Betul, gitu. betul. Yang kayak semuanya secara santun aku mencoba menjawab apapun pertanyaan kamu tanpa ada tendensi bahwa ini tuh tujuannya kemana, lebih kepada itu aja sih. Iya, iya. Terus kalau semuanya kita tadi lagi ngobrolin ini, aku lari dari pertanyaannya kamu nanya anakku nyanyi, ya karena kita kasihkan ngobrol. Jadi kalau aku boleh menjelaskan bahwa anakku itu ketertarikan nyanyi, ya dia sendiri karena dari kecil aku nggak pernah force dia, Oh. never. Jadi tiba-tiba dia memilih lagunya mamahnya untuk jamming kan. Kemarin kan jamming. Ya, yang duet itu. Itu karena apa? Dia yang bilang, "Ma, aku pengen nyanyi lagu ini." Kan tiada lagi waktu Iya. itu kan. Jadi aku ada bikin single sama dia, lagunya aku yang pernah aku nyanyiin di tahun di tahun 92 apa 91 gitu. Duet sama Deddy Dores almarhum, aku recycle lagi. Tapi anakku itu dari kecil itu dia nggak, aku bebasin. Aku nggak pernah maksa dia untuk, kamu jadi penyanyi ya, gitu. Terus kamu main musik ya, kamu main, no. Karena aku lebih kepada bahwa aku pengen ngebebasin dia sesuai dengan umurnya dia, bertemanlah sebanyak-banyaknya gitu, sekolahlah yang pinter gitu maksudnya. Terus kalau semuanya kamu tertarik untuk nyanyi, aku dengan senang hati asal itu maunya dia gitu. Jadi kayak semuanya sekarang ini dia mau nyanyi, terus dia bisa main piano, dia bisa main gitar. Oh, dia gitu. bisa main Iya. alat musik. Itu dia sendiri atas maunya dia aja. Aku as a parent sama suamiku gitu kayak semuanya dia tiba-tiba gitu. Gak ada angin, gak ada hujan dia datang. Mama, kepengen nyanyi. Oh ya boleh nak. Nah itu aku kalau sama dia sudah mulai ngomong seperti itu, Langsung. aku harus support Iya, dia. betul. Which is aku itu bentuk aku menghargai dia pun Iya. sama bentuk apa ya? Aku seneng aja gitu. Nah terus kalau semuanya dia bilang ini, datang, mah kepengen beli piano. Emang kamu sudah bisa gitu? Bisa. Nah di rumah aku tuh karena aku
orang musik ya, jadi Iya, aku iya. punya gitu, meskipun cuman ya organ gitu-gitulah. Kok dia bisa hanya belajar dari, nah ini semuanya nih juga ini luar biasa juga. Jadi pengaruhnya. bukannya les khusus kayak gitu No. enggak? Ya ampun, jadi tuh anak bakat dong ya? Nyanyi pun juga aku nggak pernah dia lesin kemana-mana. Gitu. Lesnya dia adalah di kamar mandi, sama persis kayak aku waktu kecil. Oh iya, saya juga kalau nyanyi di kamar mandi kayaknya lebih pede ya. Sama satu lagi, kalau hujan besar. Oh, Aku kenapa? waktu kecil kalau hujan besar ke teras nyanyi sekenceng-kenceng. Oh, di situ kelihatan powernya ya. Bukan, karena Apa? aku kalau sembamanya terang nyanyi-nyanyi gak enak sama tetangga saya. Kalau hujan kan agak-agak Iya. pakai ini ya. Kesaru, Jadi- sitru. Jadi gini Mai, aku tadi bicara seperti itu bukan apa-apa gitu ya. Karena aku pingin banget banyak orang itu yang selalu melihat orang dari sisi yang tidak baik. Nah justru setiap orang itu kita harus belajar. Dari Mayang pun aku baru belajar hari ini Aduh, bahwa bisa banget. benar, Mayang itu tidak pernah memaksakan anak dan tahu bagaimana menegur anak. Ini penting ya. Jadi makanya meskipun aku lihat Kiran tuh anak tunggal, tapi dia sopan, dia Oh, harus, nggak harus. manjaan. Padahal kalau boleh dibilang ya ampun, bapaknya siapa, ibunya siapa. Itu Alhamdulillah. bagaimana cara mengajarkan anak tunggal tuh manja loh. Ya. Itu gimana caranya Mayang memberikan pengertian sama dia? Aku sih lebih kepada gini ya, mendidik anakku itu sih nggak tahu ya, karena aku sendiri juga bukan, balik lagi dulu aku adalah kan produk dari keluarga. Nih sekedar bukannya lagi mau ngungkit-ungkit flashback bahwa aku tuh produk dari keluarga yang broken home. And then tapi orang tuaku tuh memberikan contohnya tuh luar biasa, karena meskipun mereka divorce, mereka hubungannya tetap baik Sampai dan sekarang selalu ya? taking care terhadap kita. Bapakku udah almarhum. Oh. Jadi sekarang dengan ibuku seorang, dan ibuku itu tidak pernah mengajarkan anaknya untuk benci ke orang tuanya, gitu, ke bapaknya. Bapakku pun juga nggak pernah. Gitu. Jadi semarah-marahnya, namanya anak ya, usia Iya, sedang iya. bertumbuh gitu. Begitu ada masalah ini larinya ke sini, ke bapaknya. Pas lagi nggak ini sama bapaknya, larinya ke ibunya. Tapi alhamdulillah kedua orang tuaku itu bukan karakter orang yang gimana ya, nge-brainwash lah Iya, anaknya iya. gitu. Bahwa gue butuh pembelaan dari anak nih, biar anak deket sama gue harus ngejelekin dia. Terus kalau semamanya bapaknya gitu, semamanya biar dia jauh dari ibunya, bapaknya malah. Iya, nggak Kedua pernah orang tua. terjadi ya. Nggak pernah. As you know, bapakku sama ibuku itu divorce. Sebelumnya bapakku itu udah married 2 kali. Dia memiliki anak 3. Jadi I have 3 step sister. Oh. Dan sampai sekarang hubungannya baik. Sangat. Oh. Dan step sisterku itu dari kecil begitu. Jadi gini, married pertama bapakku punya anak 2, divorce, punya anak 2 perempuan. 1 perempuan, sorry. Yang kedua married, punya anak 2 perempuan. Tapi begitu sudah married, divorce dengan dua-duanya ini, terus married dengan ibuku, dapat anak 8. 1 laki-laki, Banyak ya. 7 perempuan. Yes. Ya ampun. Dan yang big surprise untuk aku adalah si 3 step sisterku itu adalah hidup bersama ibuku dan bapakku Ya ampun. sampai dia sekolahnya selesai. Oh, jadi di sini memang akhirnya ibunya Mayang Sari mengajarkan ya bagaimana kita punya cinta yang tak bersyarat itu ya, tidak peduli dengan status. Mungkin pada akhirnya aku melihatnya bahwa aku bisa bilang orang tuaku hebat. Tidak ibuku, tidak bapakku. Meaning is mereka ternyata sangat-sangat punya hati yang luas. Iya. Gitu. Terus, nah, orang tuaku divorce itu aku umur 10 tahun. Mayang anak ke? Aku anak kelima. Oh. Gitu. Jadi umur 10 tahun, tapi dalam gambaran aku tuh di 10 tahun sampai bapakku tuh meninggal kurang lebih jalan 4 tahun nih sekarang gitu. Aku melihat mereka itu oke. Jadi begitu kepentingan anak itu sudah di atas segala-galanya. Oh, jadi menekan ego ya. Yes. Tuh, itu gitu. guys. Nah, dan yang namanya Padahal orang dulu ya, tapi kok bisa begitu ya? Berarti dewasa banget dua-duanya ya. baik banget kalau aku bilang Iya. sih. Dewasa Iya, itu susah kan loh. bukan berarti gimana, baik banget gitu. Jadi ya Ya hatinya baik. ya, maksudnya terlepas dari Iya. orang ngelihatnya adalah begono begini, aku nggak peduli gitu, Iya, karena aku iya. merasa orang tua aku memberikan contoh yang luar biasa gitu. Dan
Oke lah, bohong kalau pada saat itu aku nggak ada pergolakan gitu, namanya orang tua divorce gitu ya. Terus namanya aku harus menerima orang ketiga gitu di kehidupannya orang tuaku gitu. Tapi maksudnya mereka selalu menganggap bahwa jadilah anak yang baik, jadilah anak yang santun gitu. Jadi marah boleh, tapi kalau bisa jangan seperti ini gitu. Dan bapakku itu luar biasa, almarhum bapakku. Dari aku kecil sampai dia meninggal, semarah-marahnya beliau, nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah boro-boro ngomong kasar. Ngomong kasar aja nggak pernah, apalagi mukul, itu tidak pernah. Padahal anaknya berapa? 10 lebih 8. Ya. Sama sama yang ini berarti 11. 11. Oke. Wow. Gitu. Ibuku, ya kalau ibuku memang orangnya lebih ekspresif, gitu, ekspresif banget gitu dia. Tapi ya gitu hebatnya ibu. Dia selalu juga mengajarkan kita untuk selalu santun. Kalaupun kamu disakitin orang pun juga lebih baik diem. Gitu. Lebih baik. Itu poinnya. Itu poinnya maksudnya Mayang. Jadi aku tuh pengen menyampaikan kepada kalian, ya maksudnya. Kenapa Mayang bisa melewati semua itu dengan baik? Karena itu semua didikan dari orang tua, tidak terlepas. Yang namanya itu kan kedewasaan ya. Setiap orang, saya aja pernah di titik juga kadang up and down. Tapi Mayang itu bisa menampilkan kesemuanya itu menjadi lebih bagus versinya Mayang ya. Dan akhirnya kan kita lihat ternyata Mayang tetap produktif meskipun sekarang dengan media YouTube, ya kan? Aku juga kayak nyambung lagi dari apa yang aku omongin ya. Takutnya nanti kita kayak nggak connect dari apa yang kita omongin ya. Ya kayak semuanya aku mendidik anakku. Ya yang aku contoh orang tuaku karena kita nggak pernah dimanjain. Betul. Gitu. Terus kayak sumpamanya aku nih ngedidik Kiran dari kecil ini kita ke toko mainan. Bener dia anak satu-satunya. Tapi aku selalu mendidik dia. Nak, dari rumah, Mama mau beliin kamu boneka Barbie. Tapi Mama cuman bilang, kamu harus janji, Mama cuman beliin satu. Masa? Itu dari kecil? Iya, aku bilang. Jadi nggak semua dia ngerengek apa? Umpamanya nanti kamu di tempat sana, di tempat mainannya kamu lihat kok kamu minta 2, kamu mau nangis, kamu mau teriak-teriak bikin malu Mama nggak akan pernah beliin. Nah tapi kan anak kecil kan suka teriak aja gitu, kayak Fania juga teriak aja gitu. Sebetulnya itu aku lebih kepengen ngajarin ke dia untuk menahan emosi dia, untuk menahan keinginannya dia, egonya termasuk lebih dia ngajarin dia sabar lah dengan cara itu. Meski masih kecil ya. Oh umur berapa itu kan masih Barbie mah umur 5 tahun kan? Iya. Itu udah diomongin gitu. Aku membiasakan dia dari 3 tahun. Bukan karena ini boros, enggak ya, bukan kepada situnya ya, tapi alhamdulillah memang anakku pun juga luar biasa baik. Gitu. Jadi aku cuma mau ngelihat reaksinya dia tuh seperti apa sih, dia tuh denger nggak omongan orang tua gitu. Jadi beneran. Jadi itu sudah aku tanamkan dia tuh benar-benar dari 1 tahun sampai sekarang pun juga dia udah tahu. Kayak semua ini sekarang nih umur dia 14 tahun nih, pergi semuanya ke aku ke beauty shop gitu. Semuanya mau ngambil. Mama mau beli, ya sekarang anak-anak sekarang ya, mau beli kontur katanya. Kontur say, biar jadi tirus say gitu. Oke, udah. Kok tiba-tiba dia berubah, kepengen beli lip tint semuanya. Dia bisa datang ke aku. Mama, boleh nggak minta lip tint? Gitu say. Kan bisa-bisa aja dia ini. Aku cuma bilang, di rumah masih ada apa enggak? Gitu. Dia bilang, ada sih sedikit tapi udah mau habis. Terus perlu banget nggak kamu? Aku harus ajarin dia seperti itu. Aku nggak mau dia tuh waste aja untuk hal-hal yang nggak, maksud aku nggak worth it lah gitu. Sangat bisa untuk aku manjain dia gitu. Tapi aku lebih memilih ini modal penting untuk dia, which is itu nanti begitu dia sudah berkeluarga. Gitu. Itu juga akan diwariskan ya, pola pendidikan seperti itu ke anaknya juga kan. Maybe, tapi kan yang terpenting aku membekali dia gitu, bahwa begitu nanti sudah menjadi orang tua, tanggung jawabnya tuh kita tuh harus benar-benar luas gitu. Nggak melulu kita harus mikirin yang gimana nanti, itu nggak bisa. Itu yang diwariskan oleh seorang Mayang kepada Kiran ya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Bagaimana dia nanti bisa menjadi orang yang berkualitas, sebagai istri, sebagai warga negara juga. Karena memang kita harus akui ya, pendidikan dari ibu itu yang paling nempel sama anak. Setuju nggak sih? Setuju. Makanya kan kalau yang namanya ibu, aku juga tahu Mayang waktu itu kan tiba-tiba langsung nggak aktif kan.
langsung fokus sama Kiran sampai sekarang ya, bener-bener fokus banget kan. Dan itu memang sebagai komitmen ya. Iya. Komitmen, jadi udah nggak sayang tuh meskipun berapa penghargaan kan juga banyak loh, Mai. Aku Itu ya? kalau pada saat itu ya penghargaan, aku menganggap pencapaian ininya ya aku nih orangnya nggak apik gitu. Iya, Jadi kayak iya. semua menang apa. Nyesalnya baru sekarang tahu pada Maksudnya kemana hilang itu ya. Ya Allah, Mayang lu beneran nggak ada, jadi dipajang di rumah tuh nggak ada. Ya dulu ada karena kan aku ya pindah. tinggal di Purwokerto, pindah ke Jakarta. Ya kan aku mau hidup di Jakarta pun kan rintisannya ya dari Iya, kontrak, dari beli rumah gitu-gitulah. Jadi itu hilang ya. Entahlah. Ya Allah. Oh, jadi itu Gitu. komitmen Tapi diri yang terpenting adalah untuk aku penghargaan itu adalah yang tertanam di sini sama bagaimana aku menerjemahkannya itu dengan baik. Udah itu aja. Wow. Gitu. Tuh ya. Jadi kalau ngobrol sama Mayang tuh dia kelihatan banget ya, karakternya tuh kuat banget. Masa? Ngerasa nggak sih, May? Nggak tahu. Di tengah-tengah kan kalau orang ngelihat Mayang kan, kayak ketawa cekakakan, tapi sebetulnya inside her gitu, dia tuh punya satu karakter yang kuat banget. Sebagai perempuan, sebagai istri dan sebagai ibu. Ya tadi contohnya tadi guys, bahwa siapa sih yang biasanya ya kalau orang married sama orang yang udah berlebih secara finansial, tentunya tingkat pendidikannya nggak kayak gitu loh sama anaknya. Tapi ini Mayang berbeda. Maksudnya tingkat pendidikan apanya? Tingkat pendidikan kepada anaknya biasanya kan bukan yang harus kamu harus perlu nggak nih. Jadi bukan yang boros, bukan yang hedon gitu. Kan kalau kita ngelihat, aduh ini kayaknya sosialite nih mungkin gitu. Nah itu Ya yang aku pengen ada sharing sih, gitu. nggak boleh juga ya nggak boleh juga aku nutup mata ya, mungkin ada lah di satu sisi yang menurut aku kadang itu juga bukan nggak ada niatan hedon kok gitu. Itu bentuk kita mensyukuri apa yang kita punya. Aku lebih memilih kata-kata itu ya. Cuman tinggal kita mau bawanya bagaimana nih, berlebihannya secara apa gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri sih tanpa menyinggung pihak manapun gitu, maksudnya ya aku lebih memilih anakku untuk lebih yang gini, melakukan sesuatu itu ya dia harus melihat bahwa itu penting atau tidaknya untuk diri dia, terutama itu gitu. Kalau seumpamanya ya enggak kan berarti bisa besok, bisa lain kali gitu-gitu. Dan anakku tuh baik banget, Vena. Jadi nggak pernah ngerengek gitu nggak ya? Never. Seneng banget dong. Alhamdulillah. Itu beneran. Dia bisa beli satu barang nih, padahal aku ngelihatnya sampai gemes. Gitu. Kiran, kamu itu ya, itu loh sepatu yang baru kan bisa kamu pakai apa segala macam. Udah lama kan apa sih? Itu. Sampai bapaknya pun juga nanya, gitu. Handphone nih seumpamanya. Udah yang sampai kita beliin yang baru aja, dia bisa bilang, ini kan masih bisa dipakai. Oh jadi anaknya simple banget ya? Alhamdulillah. Seneng banget. Biasanya kan kalau anak cewek apalagi tunggal, boro-boro kayak begitu. Tapi kalau aku untuk yang lebih ke apa, hal yang cewek semuanya, jepit rambut apa, itu sekoper sendiri, say. Gitu. Tapi di hal-hal yang menyangkut dengan tersier itu memang Mayang ajarkan hal-hal yang memang antara penting atau tidak penting tadi. Tuh guys, seneng ya kalau aku ngelihat Mayang Sari ngomong itu, dia tuh bener-bener apa ya, nggak pernah mau nyinggung perasaan siapapun. Padahal tadi aku tujuannya tuh nggak ke situ, tapi dia kayak udah selalu pingin semua vibes-nya positif gitu ya, Maya. Harus. Apa sih Maya yang membuat persoalan hidup apa yang membuat Mayang selalu gue memilih jalan gue selalu positif karena itu ternyata terbaik buat diri gue dan keluarga gue. Apa Maya? Momentumnya Maya? Pasti mungkin ada. Kalau untuk aku lebih kepada gini ya, Ven. Kadang kita menjalani sebuah kehidupan, kita sudah mencoba untuk baik aja dianggapnya tidak baik. Oh itu ya. Ya dong. Terus kalau seumpamanya apalagi kalau kita tidak baik, gitu. Tapi yang namanya kita juga manusia, gitu. Nggak mungkin sempurna. Sempurna itu adalah milik Allah semata. Betul. Nah, aku lebih ngelihatnya bahwa gini, bagaimana orang akan menghargai kita, ya cukup kita menghargai orang lain aja dulu. Sesimpel itu ya. Yes. Selebihnya masalah kita sudah menghargai orang, orang tidak mau menghargai kita, itu urusan lo dengan Tuhan. Gitu. Keren juga ya quotes-nya ya. Iya dong. Itu Iya kan? di stage umur berapa tuh akhirnya bisa, apa memang awalnya karakternya begitu Mayang? Dari muda emang udah begitu orangnya? Ya balik lagi orang tua aku selalu mengingatkan itu. Dimanapun kita berada kita harus bisa menempatkan diri. Kita harus selalu santun terhadap orang yang lebih tua. Kita harus hargain sekecil apapun yang dilakukan orang terhadap kita. Gitu.
Jangan lupa ucapkan terima kasih. Jangan ucapkan maaf kalau jangan pernah gengsi untuk minta maaf kalau memang salah gitu. Aku pun mengajarkan itu ke Kiran. Tuh. Dan aku itu. pun mengkomunikasikan itu terhadap suamiku. Jadi artinya indahnya komunikasi, indahnya kita menurunkan ego. Jadi pola komunikasinya yang harus baik dan benar. Nah, di-share dong buat ini kan yang nonton kebanyakan ibu-ibu ya di Vena Melinda Channel. Gimana sih cara ngomong sama suami meskipun ada hal yang mungkin kita nggak sepakat tapi tidak menyakiti. Ini kayaknya nih ibu ini luar biasa loh. Gimana Maya? Ya pasti kan semuanya itu butuh proses. Kan namanya ya kita hidup gitu ya, memilih hidup dengan seseorang itu kan pastinya tidak pernah direncanakan. Kayak aku aja, kita pernah dari kecil begitu lahir akan kenal seorang Vena Melinda atau Vena Melinda akan kenal seorang Mayang Sari, never, oke? Nah, kita duduk begini pun juga kita nggak tahu, gitu kan, nggak ada rencana. Nah, jangan kita mungkin akan lebih simpelnya ekspektasinya kita dihilangin dulu lah. Jadi begitu kita nggak ada ekspektasi, jadi kita hidupnya normal. Oh bener tuh, bener banget tuh. Ya. Kalau orang terlalu banyak ekspektasi, akhirnya banyak tuntutan ya. Tapi memang orang juga harus ada ekspektasi. Kalau seumpamanya enggak, nanti nggak ada pencapaian. Jadi gimana cara ngatur ekspektasinya supaya pas? Kan kita gitu? lagi bicara harus bedain kan ekspektasi pencapaian apa nih soalnya dalam karir gitu. Berumah tangga. Nah, kalau berumah tangga ekspektasi harus diturunin dikit deh. Misalkan ekspektasinya seumpamanya ekspektasi gue laki gue mau mengerti gue. Namanya begitu. Nah, bagaimana gimana caranya? Masa tanpa kita ngomong dia akan tahu? Jadi ungkapkan. Yes. Kalau nggak disetujuin, dibujuk. Cari cara yang lebih indah lah maksud aku. Ya gimana Karena tuh? sebetulnya pada prinsipnya rumah tangga itu akan selesai manakala kita sudah menemukan cara yang tepat. Dengan kata komunikasi itu tadi. Awalnya pasti akan ada pergesekan, pasti itu nggak mungkin. Karena sebetulnya itu adjustment untuk kita tuh masuk ke dia, dia masuk ke kita. Kita memahami dia, dia memahami kita. Itu doang aja sih. Tapi begitu itu udah klik, wah itu udah nyaman, tentram dan damai. Dan itu sekarang sudah tercapai. Alhamdulillah, udah gitu aja. Di 22 tahun perkawinan ya. Sorry, aku kemarin pas ngomong di Maya aku salah. Sebenarnya jalan menuju 21 tahun. 21 Sampai aku tahun. aja saking kaget Maya nanya-nanya begitu ya. Aku jadi sampai nyebutin tanggal lahir anakku aja salah. 2006 jadi 2005, ampun deh gue. Tapi setelah lo ngobrol sama Mayang tuh, aku banyak belajar karena yaitu pendewasaan diri dan kontrol diri. Kayaknya ini dua hal itu ada di dalam diri dia. Alhamdulillah. Ya. Kamu jangan berlebihan, baju aku udah mulai nggak muat nih. Enggak. Aku orangnya ngomongnya serius. Iya, aku tahu. Kamu orangnya sangat-sangat ini. Aku sangat saklek. Iya. Tapi ini baik loh untuk kita sharing, Mai. Kenapa aku bilang begitu? Karena semua orang itu harus menunjukkan bahwa dia tuh punya sisi lain yang bisa memberikan atmosfer yang positif. Ya. Karena orang sekarang lebih suka mendengar yang negatif. Nah, ini kan lucu kan? Tapi justru yang negatif zaman sekarang lebih menarik itu dibanding yang positif. Nah, maka dari itu kita punya tanggung jawab moral dong, Mai. Karena kita punya anak, nanti punya cucu. Nah, kita yang bikin konten ini seperti ini, kita ngobrol, tapi dari obrolan kita orang mudeng. Kenapa Mayang bisa begitu 21 tahun? Kenapa saya cuma 17 tahun? Tentunya saya belajar dong dari Mayang hari ini. Mungkin komunikasi ada yang kurang benar dan karena gini sih ya, kalau udah kita bicara komunikasi tuh hal yang menurutnya kayaknya yang simple menurut ya, kita tuh sepele, tapi itu tuh big deal banget dalam sebuah rumah tangga. Nah, Mas Bambang kan pendiam. Sangat. Jadi gimana? Kan dia nggak ngomong, jadi tapi kan dia bukan berarti dia nggak bisa dengar. Terus jadi gimana dong? Ya kita dong, harus pintar-pintarnya kita bagaimana cara ngomong kita nih Mayang, terus didengar. Ya iya dong. Terus dijawab nggak langsung? Ya aku kan akan mengalami proses juga pada saat itu, mungkin dia nggak langsung memberikan respon atau apa. Balik lagi, kita harus menurunkan ego itu kan artinya kita harus sabar. Jadi kalau nggak dijawab hari itu bukan berarti dia orangnya. Tapi enggak, aku orangnya nggak begitu, nggak bisa. Jadi kalau semuanya ada satu masalah, sedapat mungkin paling lama 1 hari, itu prinsipnya. Begitu udah masuk ke 2 hari, itu udah masalah lain masuk. 3 hari, masalah lain lagi. Loh itu yang bahaya. Gitu, jadi tuntas. Ya harus. Dan Mas Bambang menuntaskan juga dong. Awalnya mungkin ya gini loh, maunya aku sama maunya suami pasti kan
akan berbeda. Iya, iya. Maunya suami dengan istri pasti juga kan Iya, akan berbeda. Tapi begitu kita bisa mengambil celah, bisa mengkomunikasikan, dan kita bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, Iya. itu sangat bisa. Sangat bisa. Iya, aku ngerti poinnya guys. Jadi Mayang itu berusaha mengkomunikasikan dan mencari celah dan sabar untuk melihat bagaimana reaksinya. Dari reaksi itu belajar untuk terus mengadjust. Sesimpel itu ya, Say? Ya, sebetulnya. Cuman kan kadang-kadang kita baru ngomong terus nggak diladenin, gengsi kita. Bodo amat. Itu yang aku bilang. Gitu. Semakin kita menunda, semakin banyak masalah lain yang akan datang, yang akhirnya jadi bom waktu. Tapi kalau kita ngejar-ngejar bukannya berarti nanti ini kok ngejar-ngejar, enggak ya? Caranya aja yang Caranya aja. Kan gimana dong, contohin Kan kalau dong. semua kita ngomong nih, lawan bicara kita mengatakan bahwa gua nggak suka. Ya udah, kasih waktu dia lah untuk berpikir nggak suka. Tapi kita kasih tahu. Ya udah, kalau kamu nggak suka, cuma minta tolong aja ya. Yang saya minta adalah seperti ini. Kalau semua bisa, alhamdulillah, terima kasih. Kalaupun enggak ya oke deh, gitu. Mungkin saya harus lebih bersabar lagi ya, gitu. Bentuk komunikasi itu memang ya macam-macam lah ya. Tapi aku percaya di luar sana pun juga pasti ibu-ibu atau semua orang yang sudah berumah tangga punya cara masing-masing untuk mengkomunikasikan apapun keindahan rumah tangganya, gitu. Jadi selalu kita akan melihatkan dari sisi yang indahnya kalau melihat sesuatu gitu. Tapi kan untuk mencapai indah itu pasti ada sesuatu, ada effort di sana. Ada ya segala macam lah gitu. Nah, kalau seumpamanya sekarang orang menganggap bahwa serta-merta seperti itu gitu, nggak mungkin. Sama aja kita bicara karir lah. Betul. Tiba-tiba itu orang hebat, pasti pada saat dia menjadi sebelum hebatnya itu berdarah-darah, ada air mata, ada perjuangan, ada gitulah. Tinggal dia bisa bertahan atau tidak. Dan Mayang memilih selalu apapun harus dipertahankan ya. Kalau untuk aku sih mungkin kan lebih baik mempertahankan daripada memulai. Itu prinsip aku. Tapi benar, itu kata-kata bagus ya, sebagai quotes ya. Karena semua orang tuh zaman sekarang harus punya quotes. Karena hari-harinya hari-harinya menghadapi pandemi, kalau kita nggak punya quotes, kita nggak punya semangat. Quotes gua hari ini apa, besok apa? Karena dunia itu kan dinamikanya luar biasa. Mungkin quotes-nya kalau lagi kayak begini sih lebih simpel lagi aja, kalau nggak usah berat-berat ya, dari tadi obrolannya berat. Quotes-nya gini aja. Hari ini gua harus sehat, hari ini gua harus hidup, hari ini gua harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri gue sendiri juga orang lain. Selesai. Iya, keren. Itu aja ya. Dan nggak berasa atau udah 70 tahun aja ya. Amin. Dan sehat walafiat ya. Kan kalau kita sehat artinya kita umurnya panjang. Benar. Karena happy ya. Bukan cuma happy juga. Apa? Sekarang kalau orang yang nggak sehat kan bagaimana mau umurnya panjang? Iya. Orang yang nggak sehat aja maunya ya kan mau yang umurnya ya kan nggak panjang aja dibilangnya kan pasti karena nggak sehat. Iya. Jangan. Hidup terlalu indah kalau kita harus selalu bersedih, menyesal dengan masa lalu dan tidak positive thinking. Yes, itu yang paling penting. Ini nih ya buat yang nonton penyanyi-penyanyi muda. Apa nih tips and triknya untuk bisa menjadi penyanyi yang melegenda? Nah itu yang susah loh. Ya karena kadang-kadang kita menang dari salah satu ajang tiba-tiba hilang. Setelah ada pemenang yang lain. Kasih dong wejangannya. Oke, mungkin kalau untuk aku sih lebih simpel kepada mungkin adik-adik yang buat anak-anak aku gitu ya. Junior-juniornya aku gitu maksudnya. Jangan pernah putus asa. Percayalah kalau kamu yakin dengan pilihan kamu akan bisa meraih apapun yang kamu inginkan. Yang jelas di sana jangan pernah lupakan bahwa di kehidupan apapun kalau kita punya attitude yang baik, insya Allah kita akan selamat sampai di tujuan yang kita mau. Wow, keren. Jadi yang paling penting dia modal itu adalah attitude ya. Bagaimana kita bisa menghargai orang, bagaimana kita juga bisa menghargai diri kita sendiri pastinya. Nah itu semua terjelma dari apa yang sudah disampaikan oleh Mayang. Dari tahun berapa sampai sekarang tetap eksis namanya. Alhamdulillah. Ini banyak banget tadinya sebetulnya yang mau nanya kepada Mayang ya. Bagaimana menjaga suara, itu juga harus dibagi dong Mayang. Ini kan umur sudah menambah, suaranya tetap ABG. Alhamdulillah, amin. Apa minum jamu lah kan? Iya. Aku orang yang sangat tradisional banget. Gimana? Jadi aku tuh hari-hari gitu ya. Itu jus nggak pernah lupa. Jus apa aja? Pasti. Ya jus apa aja gitu.
Pokoknya tiap hari aku harus jus. Makan itu sehari makan berat itu siang doang. Nasi malam? itu wajib, malam nggak. Oh, jadi makan apa malam? Malam kalau semuanya harus nemenin suami makan ya aku dikit lah gitu, tapi mesti ke lauknya, tapi tidak nasinya. Oh. Gitu. Terus kalau pagi aku cuman kopi doang sama jus. Nah, suara tuh piye suara? Suara apa itu karena aku latihan? wong Jawa. Bapakku juga orang seni yang luar biasa, suaranya bagus. Dia cuman membekali aku ilmu makan kencur. Oh, itu bener ya? Yes. Oh, kencur gitu mentah dimakan? Iya. Kayak Entah permen? dikupas gitu. Oh. Ya dikunyah. Iya, maksudnya ya kayak kita makan permen Kencur gitu. ya, jangan bunga. Nanti kayak Susana saya. Oke, itu aja. Gitu. Iya. Les vokal iya dong. Nggak ada. Oh, enggak. Les vokalku kan di festival. Bintang radio anak-anak. Jadi dari kecil menang Iya. festival nggak les vokal? Itu sekolah namanya. Festival yang itu bener. sekolahku. Loh, festival itu Loh, orang sekolahku kalau ikut bernyanyi. festival nggak mungkin dong nggak pede dong masa gua nggak les Lah aku vokal. kepedean. Oh, itu. Buktinya ikut itu. Itu menang Iya. terus. Alhamdulillah. Dari juara 5, juara 3, juara 2, juara 1, juara umum gitu deh. Guys, ini menarik nih. Ini baru confident beneran nih. Oh, jadi seorang Mayang Sari tidak pernah les vokal. Nggak pernah. Jadi yang namanya pitch itu pasti tepat itu karena ya memang talent berarti Ya, at bakat. the end ya pengalaman, jam terbang itu. Itu. Oke. Terus terakhir Kan dong. biasa kan gini. Biasa karena kebiasaan. Oh, gitu ya. Jadi intinya nih seorang Mayang nih semuanya simple ya hidupnya ya. Banget, say. Gitu. Jadi nggak ada yang complicated gitu ya. Oh. Aku pun bersyukur gitu bahwa aku tuh orang yang berusaha untuk selalu forgive gitu. Memaafkan. Ya, gitu. Karena itu jauh akan membuat hidup kita tuh lebih tenang. Betul, betul. Ke self healingnya kita pun juga akan, meskipun awalnya itu sangat berat ya. Iya. Berat banget. Tapi maksud aku itu manfaatnya ternyata luar biasa banget Iya. untuk apa Kesehatan ya, juga perjalanan hidup aku. Yes, correct. Iya. Karena begitu kita Dendam aja. boro-boro bikin alisnya sebelahnya bisa tinggi, say. Kalau kita punya dendam, Iya, ya bener. enggak? Ya kan? Iya, itu alis Lipstick ya. nanti bisa cuman di tengah doang makainya. Kalau kita punya dendam, jangan ya, dendam itu tidak baik. Oh, gitu ya. Jadi forgive. Nah, terakhir dong. Ini kan pasti kan yang namanya Mas Bambang dan Kiran itu adalah motivasi hidup saat Yes. ini ya. Boleh nggak ada kata-kata mutiara atau apa buat Mas Bambang? Siapa tahu dia nonton Vena Melinda Channel. Kata-kata mutiaranya dia nanti di rumah aja, kalau sama suamiku di kamar, Ih, kalau sama anakku pelit. ya di meja makan nanti. Ih, Oke, pelit terima banget. kasih Vena. Nyanyi dulu. Tadi Nyanyi janji. apa? Ya itu tembang Yang apa? itu. Aku mau denger tembang Jawa. Oh, yang mana? Aja sakempa janji wong manis jebul amung lamis gitu. Keren. Itulah pemirsanya Vena Melinda Channel, bahwa seorang Mayang Sari banyak sekali memberikan saya pembelajaran hidup hari ini. Kita sebetulnya nggak pernah ngomong sepanjang ini sebelumnya. Aku hanya tahu Mayang kadang-kadang dari luarnya saja, tapi ternyata hari ini aku banyak mendapatkan pelajaran ya. Pertama, forgive. Tuh, ingat ya Vena ya, itu membuat kamu awet muda, Ya, bahagia. betul. Yang kedua, menjalani apa adanya tanpa perlu menyakiti hati orang lain. Yes. Itu modal hidup, bukan karena Mayang kaya ya, tapi ternyata modalnya dia adalah berteman banyak, Ya. menghargai perasaan temennya, dan yang paling penting tadi dia memaafkan saya terlambat. Karena saya tersesat, guys. Dan dia dijemput sama ajudannya. Thank you banget Mayang Nggak apa-apa. Sari. Kadang-kadang kan tahu nggak sih, Muah, muah, muah. say, kan apa, kita tinggal di Indonesia, jadi kita memakai waktu bagian Indonesia. Guys, nggak pernah gaul jadi nggak tahu daerah sini. Pokoknya guys, Oke, tapi seru keren. banget. Karena keren. Seru banget hari ini aku sama Mayang Sari. Pokoknya nih my sister, bedanya cuma setahun ya. Iya. Tapi pengalaman hidupnya luar biasa. Thank you, Sekali Vena. lagi guys, pokoknya jangan lupa untuk selalu nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Iya, terus jangan lupa juga Oh iya. mampirin ke YouTube aku biar nyanyi-nyanyi, biar awet muda. Iya. Kan banyak yang nanya, katanya awet mudanya tipsnya apa? Ayo nyanyi-nyanyi di YouTube channelnya aku. Bisa Mayang Sari request ya? Official. Hah? Bisa request. Bisa dong. Oke. Thank you guys. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam.